Saya izin ya Pak membawa mentor saya. Kebetulan beliau sudah hadir di sini. Namanya Kang Fikri. Beliau angkatan 2018 di UPI. Nah, beliau ini lebih duluan nih menjalankan proyek yang mau saya jalankan. Makanya saya apa ya, mau istilahnya menurunkan ego untuk belajar sama beliau karena beliau udah dari 2018 menjalankan proyek ini dan juga beliau sekarang aktif sebagai content creator dan juga aktif menjalankan bisnisnya sampai sekarang. Seperti itu, Pak. Jadi beliau nanti juga yang akan membantu saya dalam menjelaskan proyek yang bakalan saya jalankan nantinya. Oke. Suara Hah? saya terdengar jelas kan, Pak? Atau Jelas, putus-putus? jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Barja. Salam ya, Mas. Masya Allah. Salam kenal Pak Barja, Masya Allah. Saya bisa silaturahmi sama dosen Telkom. Wah, luar biasa sekali. Oke, saya izin kenalan lagi ya Pak. Saya Fikri, saya masih mahasiswa tingkat akhir di UPI, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Salah satu mentornya Bapak juga, jadi kita memang ada platformnya, itu namanya Live Project, dan juga kita memang punya program, apalagi di pandemi ini, itu program solusi pandemi. Dan insya Allah rencananya juga kita jam 8, atau mungkin jam 8.15 atau jam 8.30-an, malam ini kita bakal kumpul sama teman-teman yang lain yang di seluruh Indonesia untuk koordinasi terkait dengan apa ya action plan kita ke depannya seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah juga selama 1 tahun ke belakang, khususnya ketika pandemi ini, saya dan juga tim itu membantu banyak lembaga, institut, entah itu lembaga pendidikan, pemerintahan, lalu juga restoran, kafe, dan semuanya, untuk bisa sama-sama istilahnya fokus kepada program solusi pandemi ini. Yaitu kita udah kerjasama dengan salah satu perusahaan dari Jepang. Kalau kita ngomongin Jepang, pasti kan teknologinya bagus ya Pak ya, kayak gitu. Nah, kita kerjasama sama perusahaan Jepang namanya Enagic, dan itu kita dapetin bermitra dengan mereka dan mendapatkan teknologi mesin solusi pandemi, yaitu yang bisa menghasilkan sebagai pabrik sanitizer disinfektan non alkohol dan juga air minum kesehatan kayak gitu. Nah, saya izin share screen ya Pak Barja biar lebih jelas lagi gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu selama 1 tahun ke belakang, saya dan juga tim itu fokus bantu di Jabodetabek dan juga Sumatera Barat. Nah, saya merasa berdosa gitu. Baru pertengahan tahun ini saya bisa bantu fokusnya di Jawa Barat karena ya kemarin lebih banyak di luar kota, di luar pulau juga. Bahkan 2 minggu yang lalu saya baru ketemu sama Wakil Bupati Subang. Saya aslinya orang Subang, Pak. Orang Sunda juga kayak gitu. Jadi saya baru presentasi ke Pak Haji Agus Mashkur, beliau Wakil Bupati Subang, dan beliau sangat menerima baik, welcome banget dengan program yang ditawarkan. Bahkan diminta untuk presentasi lagi nanti ke banyak lembaga dan departemen-departemen yang ada di Kabupaten Subang kayak gitu. Nah, untuk Bandung sendiri memang baru Kabupaten Bandung Barat aja Pak. Kemarin itu ada sekitar kita bantu sekitar 15 unit teknologi mesin solusi pandeminya untuk bisa bantu efisiensi, cutting cost, dan juga produksi pabriknya kayak gitu. Jadi untuk Bandung memang belum kesentuh sama sekali. Kampus saya sendiri aja UPI itu susahnya minta ampun gitu untuk bisa masuk dan presentasi. Padahal saya udah coba masuk, ya begitulah gitu, belum jodohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kampus dikatakan kita baru presentasi ke Universitas Muhammadiyah Bandung UMB. Cuman kita masih follow up juga sama mereka gitu. Jadi saya izin share screen Pak Barja di sini. Oke. Pak Barja orang mana Pak kalau boleh tahu Pak? Saya Sumeneb, Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Berarti bukan orang Sunda berarti ya? Oh, iya, iya. Baik, siap. Tapi sekarang domisili di mana, Pak? Di domisili di Bandung ya, Kabupaten. Oh, kabupaten. Oke, baik. Siap-siap. Laksanakan. Nah, langsung saya mungkin ya, saya coba izin share screen di sini. Nah, ini sebenarnya proyek yang kita buat, yang memang udah bermitra, yaitu solusi menjalani ketatanan kehidupan normal baru di masa pandemi.
Jadi kita ada pabriknya, teknologi mesin sortir pandemi, sanitizer, dan disinfektan secara mandiri. Jadi perusahaan itu namanya tuh PT Enagic. Bapak bisa search aja di Google, enagic.com, dan itu keluar nanti perusahaan kita. Begitu. Sebenarnya ini perusahaannya udah lama banget, sekitar 47 tahun. Kita udah punya kantor di 23 negara, 40 kantor cabang. Kalau di Indonesia, kita baru aja pindah yang dari Bundaran HI di Plaza Indonesia, lalu pindah ke Jalan Sudirman ke sana Topaz. Lalu selanjutnya ada juga di Intilan Tawar Surabaya, kayak gitu. Nah, kita memang bergerak di bidang teknologi karena istilahnya kalau ngomongin Jepang ya tadi gitu, teknologinya luar biasa banget, dan angka harapan hidup di sana kan luar biasa panjang kayak gitu. Jadi kita memang concern dan juga bantu gimana caranya bisa setiap orang itu bisa merasakan yang namanya kesehatan sejati gitu. Kesehatan secara fisik, mental, dan finansial. Nah, itu adalah visi dari Enagic International Company. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan ya ini adalah perusahaan yang hampir 50 tahun dan cukup lama. Dan kita ini udah trusted company, kenapa? Karena kita udah dapat sertifikasi dan juga penghargaan skala internasional. Kalau bisa Bapak bisa lihat di sebelah sini, itu ada semacam tulisan Jepang-Jepang gini, Pak. Nah, ini tuh adalah sertifikasi dari 6.500 dokter yang ada di Jepang untuk merekomendasikan teknologi mesin yang harus kita pakai di rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya contoh, saya alhamdulillah di rumah juga ada teknologi mesinnya, sama saja dengan mesin medis yang ada di rumah sakit di Jepang, kayak gitu. Dan itu udah diuji, udah ada uji klinisnya, bahkan sampai dokter dunia, dokter Hiramisinya, atau Hand Warburg dan sebagainya itu mereka juga merekomendasikan, kayak gitu. Dan Enagic ini itu adalah satu-satunya perusahaan ionizer, bukan mesin filter, bukan teknologi filter, tapi mesin ionisasi air yang mendapatkan satu-satunya sertifikasi emas gitu, gold seal dari WQA atau Water Quality Association, kayak gitu. Terus juga kita dapat ada 3 ISO yang jadi andalannya Enagic, kayak gitu. Yang pertama adalah ISO 13485, Pak. Nah, ini adalah peralatan medis atau medical device gitu. Kalau di negara maju, Amerika, Singapura, Europe, itu mereka udah mengakui dan juga menganggap bahwa teknologi mesin dari Enagic ini adalah alat medis. Sedangkan di Indonesia, karena memang belum banyak orang yang tahu, apalagi Indonesia adalah negara berkembang, jadi masih sedikit orang yang belum teredukasi dengan baik terkait dengan teknologi mesin solusi pandemi ini. Tapi kalau misalnya ditanya, sudah berapa banyak orang yang punya teknologi mesin solusi pandemi ini, dari total penduduk 260 juta jiwa, baru ada sekitar 90.000 pemilik teknologi mesin solusi pandeminya. Kayak gitu. Dari tahun 2012 ketika Enagic masuk ke Indonesia. Terus selanjutnya ada ISO 9001, Pak. Itu manajemen kualitas. Nah, jadi dari hulu ke hilir, si teknologi mesinnya itu di quality control sangat ketat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya bisa lihat videonya, saya pernah tanya juga ke mentor saya yang pernah berangkat ke pabrik Okinawa Enagic-nya, itu katanya satu mesin aja itu harus di quality control sama 15 orang. Jadi kalau misalnya ada spare part yang broken atau istilahnya yang putus atau misalnya ada yang rusak sedikit pun, itu bukan diperbaiki, tapi dibuat lagi dari awal. Saking menjaganya quality control, makanya Enagic ini dapat ini ISO 9001 karena manajemen pengendalian kualitasnya luar biasa. Ini nggak selamanya, jadi maksudnya dari awal Enagic ada tuh kan kalau namanya ISO tuh per berapa tahun pasti di-upgrade ya, kayak gitu, Pak. Terus selanjutnya juga ada ISO 14001, itu manajemen lingkungan. Nah, jadi teknologi mesin solusi pandemi yang nantinya yang diproduksi adalah air yang dikeluarkan dari teknologi mesinnya itu tidak ada limbah, tidak ada zat kimia berbahaya yang bisa membahayakan lingkungan tuh nggak ada gitu. Bisa saya katakan, air yang keluar dari mesinnya itu semuanya bermanfaat, karena memang ada fungsinya masing-masing. Karena bisa menghasilkan 7 jenis air, bukan cuma sanitizer sama disinfektan, juga air minum kesehatan, tapi juga ada air yang lainnya sebenarnya. Cuman, kenapa kita proyeknya memang ini fokusnya, karena memang kita mau bantu di masa pandemi ini gimana caranya orang bisa naikin imunitas dan juga sanitasinya, kayak gitu. Nah,
Ini sebenarnya yang dianjurkan pemerintah, ya kita tahu gitu, menjaga kesehatan, sanitizer dan disinfektan udah jadi hal yang sangat lumrah harus kita bawa gitu ya, APD, terus juga menjaga daya tahan tubuh. Cara sederhana untuk bisa kita menjaga imunitas tubuh, menjaga kesehatan kita, yaitu minum air putih. Gitu. Benar-benar sederhana banget. Minimal kan 2 liter ya Pak ya, per hari kayak gitu. Tapi sedangkan ternyata kalau bisa kita lihat faktanya, ketika saya tanya ke Bupati Subang, ketika saya tanya ke beberapa instansi yang ada di Jabodetabek, Tangerang Selatan, di Sumbar, itu mereka boncos gara-gara sanitizer dan juga air minum kesehatan. Bahkan salah satu rekan saya yang pekan lalu, rencananya kita pekan ini bakal meeting bersama salah satu yayasan di Sumatera Barat, itu mereka air minum aja, aqua aja, itu mereka sambil apa ya, istilahnya benar-benar membludak gitu. Itu baru satu air aja. Nah, itu artinya costly atau mahal. Sedangkan ya kita sekarang harus ada istilahnya alat pelindung diri yang memang harus kita siapkan dan itu wajib banget gitu. Sedangkan kita tahu ya Pak, permasalahannya adalah 70% produk sterilisasi berbahan dasar kimia. Nah, ini proyeknya. Ini adalah teknologi mesin solusi pandeminya yang memang bisa menghasilkan namanya itu strong acidic water, Pak. Atau nama ilmiahnya adalah hypochlorous acid. Ini ada 12 plat titanium, bisa ngomong bahasa Inggris, wattnya cuma 200 watt, padahal beratnya 10 kilo, lebih kecil wattnya dibandingkan setrika. ORP-nya atau antioksidannya ini sampai minus 800. Jadi ketika kita minum air minum kesehatan dari teknologi mesin solusi pandemi ini, 1 gelas aja itu setara dengan 30 teh hijau, 5 kilo blueberry, dan 1 kilo brokoli. Dan ini garansinya 3 tahun dan 1 hari. Inilah yang dijadikan efisiensi sama orang-orang banyak kayak gitu. Itu bisa produksi sampai 2.000 sampai 6.000 liter per hari gitu. Bahkan sampai mentor saya yang ada di BSD, yang di Tangsel, itu pernah 1 hari itu sampai 6.000 liter. Karena memang kebutuhan yayasan Islam Terpadu gitu, sekolah di sana. Nah, mereka ketika saya tanya juga di pemerintahan di Tangerang Selatan, teman saya, tim saya yang ada di sana, itu mereka harus nyampe ratusan sampai MM-an untuk mengeluarkan biaya untuk cairan kebersihan atau untuk sanitasinya. Begitu. Setelah dihitung-hitung, di breakdown, dan ternyata ya ini lebih efisien kayak gitu. Karena kebutuhan mereka memang kan produksinya partai gitu, besar banget kayak gitu. Karena kita memang bantu banyak orang gitu. Kalau Bapak tanya uji klinisnya, ini udah ada dari Amerika, dari ATS Lab, 30 detik itu udah bisa membunuh kuman dan bakteri berbahaya, bisa dicari aja di Google. Ini si jurnal hasil risetnya. Terus dari Indonesia ada gak Kang gitu? Ada Pak, ini dari Sukovindo. Alhamdulillah dari Agustus tahun lalu kita udah approve by Sukovindo BUMN Indonesia, bahwa ternyata hasil uji lab Sukovindo menunjukkan bahwa koefisien fenol atau hasil dari strong acidic water atau hypochlorous acid ini ternyata 3,50% lebih ampuh dibandingkan alkohol. Padahal bahannya cuma air dan juga garam dapur yang dielektrolisis sama teknologi mesinnya. Kayak gitu. Apa emang parameternya? Ini. Ada koefisien fenol sama angka lempeng total, dan ini semuanya by data. Kayak gitu. Itu selanjutnya apalagi, sebenarnya ini hypochlorous acid udah barang lama Pak, gitu. Udah di rekomendasikan juga sama WHO. Bukan strong acid. Kalau strong acid itu barang dagangnya, nama dagangnya. Kalau hypochlorous acid itu lebih ke nama ilmiah, gitu. Terus juga diakui atau di-approve sama FDA, kiblatnya BPOM Indonesia. Jurnal penelitiannya juga udah ada. Nah, ini proyeknya. Ini proyeknya itu adalah ini gimana caranya kita bisa bantu banyak orang lewat teknologi mesin solusi pandemi ini, dan juga programnya. Jadi kita yang udah ada programnya. Insya Allah, besok dari Senin, Selasa, Rabu itu kita selalu mengadakan namanya webinar solusi pandemi, dan puluhan orang, bahkan sampai ratusan, itu selalu ikut. Bahkan kita hampir dari awal tahun kemarin, gitu kita udah konsisten tiap hari, itu kita benar-benar sosialisasi, presentasi ke banyak lembaga dan juga personal untuk bisa sama-sama kita fokus untuk, ya kita bisa menjaga imunitas tubuh dan juga sanitasi, kebersihan. Nah, mesin ini tuh bisa dipakai sampai 25 tahun, instalasinya langsung ke keran, pakai pump dan juga air aftesis. Harganya 71.750.000. Nah, proyeknya ini untuk Bahapsa karena memang
ingin di Bandung, apalagi kemarin katanya dengar Telkom ada yang asramanya dijadikan sebagai untuk karantina ya. Nah, pengen supply juga, jadi untuk so far selama ini alhamdulillah sudah terkumpul mungkin sekitar 25 sampai 30 ya kalau nggak salah, nanti mungkin Mbak Hafsa bisa kasih tahu Bapaknya, dan itu sedikit lagi kayak gitu. Dan memang targetnya dari kemarin Mbak Hafsa itu gimana caranya bulan ini harus bisa berjalan. Karena ya kita ini PPKM katanya diperpanjang lagi sampai 6 Agustus ya gitu kan. Nah, nggak ada waktu lagi, kita pengen bantu banyak orang, ya harus disegerakan. Kayak gitu. Terus, ini kalau bisa diproduksi, Pak, jadi 1 liter dari Strong Acidic Water dari mesin ini tuh cuma 95 perak aja. Padahal kita sebelum pandemi pun, kita udah pakai Wipol, disinfektan badan, chamber, spray, dan sebagainya, yang harganya belasan ribu sampai ratusan ribu, tapi kalau bisa pakai Leflux Super, itu cuma 95 perak. Itu, terus selanjutnya ada ini air minum kesehatannya. Kalau boleh tahu Bapak di rumah pakai Aqua atau apa tuh Pak air minum galonannya? Air ya, tanpa nyebut merek ya. Oke, berarti sama, berarti kurang lebih gitu ya. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung Pak, 18.000 per galon atau sampai 20.000. Kalau kita hitung-hitung selama 15 tahun ke depan, kita udah mengeluarkan sekitar 712 juta 800 ribu rupiah. Ya kita nggak sadar tiap minggu 18.000, 20.000, 18.000, 20.000, terus selama 15 tahun. Pakai galon isi ulang, ada yang harganya 5.000, ada yang harganya 8.000. Gitu. Ternyata setelah dihitung-hitung, itu selama 15 tahun, itu ngeluarin 316 juta 800 ribu rupiah. Kayak gitu. Sedangkan yang merek A ini dan juga galon isi ulang, itu hanya menghilangkan haus aja gitu. Menghilangkan dahaga aja tapi nggak menyehatkan. Nah, kalau Leflux Super ini, itu kita udah bisa saving semuanya. Kita tinggal bayar di awal 71 juta dan itu pemakaiannya sampai 25 tahun ke depan. Dan ternyata 1 liternya itu 208 liter. Kalau mungkin Bapak tahu air Kangen Water, nah itu dia air minum kesehatannya. Atau mungkin orang Indonesia ngomongnya Kangen Water gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya ada cerita lucu, kenapa orang-orang mungkin, saya juga dulunya anggap ketika saya SMP, saya udah tahu ternyata orang tua sama keluarga tuh pada beli air Kangen katanya gitu kan. Saya kira itu dari Subang atau dari Cibinong, dari mana gitu. Tapi ternyata 2018 saya tahu, itu ternyata dari Jepang dan memang dibacanya adalah Kangen Water atau bahasa Inggrisnya tuh back to origin, atau bahasa Indonesianya tuh kembali ke asal, bahasa Arabnya adalah Idul Fitri kayak gitu. Jadi gimana caranya si air itu bisa membantu self healing kayak gitu. Terus, nah ini 1 tahun ke belakang, alhamdulillah kita udah bantu banyak banget lembaga. Ini nggak semuanya kita cantumin. Ada rumah makan sederhana di rest area Jakarta Bandung. Terus ada beberapa rumah sakit di Jakarta, Bogor, Bekasi, kemarin juga Sumedang, terus juga Cirebon, Banjarmasin, Palembang di rumah sakit daerahnya. Terus PT Wika, ini Unair juga satu-satunya universitas yang memang baru, bukan baru sih, ini udah dari tahun kemarin mereka bekerja sama kita, dan juga ada beberapa peternakan dan pertanian. Terus selanjutnya, ini kenapa harus pakai teknologi mesin isolasi pandemi ini, karena ya rekomendasi WHO, aman bagi kulit dan balita, tanpa bahan kimia, tidak menimbulkan efek samping, hemat, mengurangi sampah plastik, ramah lingkungan, dan penggunaan jangka panjang. Kayak gitu Pak. Tapi kalau misalnya pengen lihat gitu ya, si penggunaannya kayak gimana, kayak gini. Menggunakan Chromatic dari mesin Super 501 Leflux. Akhirnya dia bisa menjadikan fogging strong agent. Ini yang pertama menggunakan fogging strong agent. Inovasi kabut ini, inovasi kabut nampak dari ruangan juga terakumulasi kabut yang mematikan virus. Kemudian nanti di klinik-klinik pasti perlu desinfektan seperti tadi Bapak punya efek desinfektan, sterilisasi, antiseptik itu manfaatnya karena ini penelitian bahkan electrolyte oxidation water itu bisa digunakan untuk infeksi hospital bahkan di ICU dikatakan.
Jadi di ICU aja si air yang sifatnya asam ini direkomendasikan bisa setara efektivitasnya dengan antiseptik alkohol, sabun, apalagi dengan air keran. Nah, ini penelitiannya cukup banyak. Hingga air ini bahkan ada seorang penulis buku bernama Dr. William Kelly yang mengatakan bahwa air yang dihasilkan dari water ionizer ini merupakan salah satu kemajuan terpenting dalam pengelolaan kesehatan sejak penemuan penisilin. Nah, dia dikatakan efektivitasnya sama dengan alkohol atau etanol 80%. Efek sampingnya karena bahannya air jauh lebih ringan dan tidak mengiritasi kulit dibandingkan sabun atau alkohol. Dalam rangka membantu pemerintah, kami menggunakan cairan pengganti disinfektan, yaitu cairan strong acid yang aman, yang bisa disemprotkan kepada manusia. Seperti sehari-hari saya pakai strong acid untuk membersihkan tangan, pengganti hand sanitizer, kemudian kami menyemprot wajah, tidak apa-apa, karena itu ramah lingkungan dan aman bagi manusia. Ini sedang berlangsung seperti ini ya. Jadi memang hasil teknologi, tidak ada racikan, memang ini hasil teknologi yang sudah teruji. Cukup ya, untuk videonya cukup dulu. Oke. Mungkin ada lagi, Fikri dan Hafsa. Masih di mute ya, jadi di unmute dulu. Mbak Hafsah, monggo mungkin dilanjutkan. Halo Pak, suara saya terdengar? Ya, terdengar dan jelas. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, baik. Jadi itu tadi teknologi yang nantinya saya gunakan untuk memproduksi disinfektan dan sanitizernya Pak. Seperti itu. Nah, alhamdulillah saya udah mengumpulkan dananya untuk membeli teknologi itu terkumpul 26 juta dan kurangnya berarti sekitar 45 juta seperti itu. Ya, terus? Oke, Ya, jadi pertama. di sini saya. Oh ya udah, terus lanjut terus silakan. Nah, di sini saya mau memberikan peluang ke Pak Barjait sebagai investor di proyek saya ini, Pak, seperti itu. Jadi, saya mau memberikan peluang ini ke Pak Barjait sebagai investor saya, gitu. Oke. Sudah, boleh saya respon berarti ya. Pertama begini ya, untuk Hafsah ya dan Fikri Al-Fati, saat tadi presentasi saya apresiasi ya, sangat bersemangat. Tapi alangkah baiknya ketika menampilkan merek ya seperti Aqua ya atau mungkin yang lain. Nah, mereka pun Aqua memiliki audit ya dan bahkan beberapa mungkin banyak ISO-nya ya. ISO yang sudah mereka ini juga. Nah, alangkah baiknya cara menyampaikannya jangan sangat sebagai pembanding gitu ya. Tapi sampaikan seperti ini, misal ya, contoh ya, alangkah baiknya kalau misalkan disampaikan sama halnya dengan Aqua yang telah melewati beberapa proses gitu ya, sampai seakan-akan kembali ke asalnya juga ya, misalnya tadi yang disampaikan seperti Idul Fitri atau apa gitu ya, atau Kangen ya, dan lain sebagainya. Nah, teknologi yang baru ini pun ya telah melewati tahap uji gitu ya, bahkan sampai ke ahli-ahli yang ada di USA atau mungkin lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai membandingkan ya, atau mungkin tadi terkesan itu menyepelekan ya. Beberapa nanti kalau Fikri ya dan Hafsa misalkan ingin menarik interest atau mungkin minat dari terutama instansi ya. Nah, alangkah baiknya pertama santai ya, santai, tetap fokus. Yang muncul di slide tersebut, oke,
jangan sampai memiliki ambiguitas ke arah ya apa namanya yang punya konotasi itu merendahkan salah satu pihak ya. Itu pasti akan sebaik apapun pasti ya saya yakin 75% lebih akan tertolak ya. Padahal yang hendak dicapai ya dari itu dia tadi misalkan tujuannya Hafsah ingin ya menghimpun donasi ya untuk membeli alat tersebut agar mampu melindungi ya banyak nyawa gitu ya. Itu hal baik ya. Tapi tadi ketika disampaikan dengan yang tidak baik ya akan berakhir tidak baik ya. Nah, jadi alangkah baiknya nanti ya Fikri saat nanti misalkan ada webinar berikutnya, nah itu lebih legowo ya, lebih leluasa, lebih bijak memilih diksi ya. Oke. Mau air lem mineral, Club ya atau mungkin Aqua ya atau apalagi dia minimal pasti ada suatu tahap entah penyulingan ya, terus pemanasan sampai mendidih atau mungkin apa ya. Mereka pasti melewati hal-hal tersebut ya. Karena nggak mungkin beredar di suatu negara tanpa adanya audit atau mungkin pengawasan ya. Oke, pasti ada ya. Seperti itu ya, Hafsah. Nah, di sini saya mengkoreksi aja ya dan mengkonfirmasi ya. Tujuannya bagus ya. Nah, nanti mungkin akan saya bantu share ya. Misalkan tetap ya Hafsah juga mungkin mengkontak terutama pimpinan ya, pimpinan di mana? Suatu perguruan tinggi ya. Kalau di sini kapasitas saya selaku masih pernah menjadi pembimbing ya saat kita skripsi. Nah, di sini saya pun memastikan mahasiswa saya di sini oke tetap ibaratnya saling mengayomi gitu ya. Oke, niat baik diawali dengan kebaikan ya, disampaikan dengan yang baik ya, agar mendapat berkah ya, sehingga semuanya pun terlaksana ya, tercapai begitu ya. Oke. Itu kalau dibuat hitung-hitung misalkan kalkulatornya benar ya. Oke, 90% saya katakan itu benar. Misalkan 10 galon per hari ya atau mungkin entah sekian harganya gitu ya. Oke. Tapi ya di beberapa tempat ya kalau teman-teman tahu ya dari sumur galian sendiri ya mereka selama ya ibaratnya memasak ya atau merebus air tersebut lalu mengkonsumsinya gitu ya masih banyak di sini ya. Oke. Maksud saya banyak cara yang berbeda ya. Tetap semuanya dalam kuasa ilahi ya. Oke. Jadi sekali lagi saya minta tolong hal-hal baik seperti ini disampaikan ya, dikomunikasikan dengan cara yang baik gitu ya. Oke, sama seperti misal seperti ini aja contoh sederhana. Ketika ada mahasiswa datang ya ke suatu perguruan tinggi bersama dengan orang tuanya, mereka akan kemungkinan mencari rumah kos ya. Nah, pertama kali datang ke kampus tersebut, ya mungkin Hafsah sama Fikri pernah mengalami gitu ya. Nah, tiba-tiba mungkin ada perantara ya, kalau istilah kerennya itu broker ya, atau mungkin apa tuh namanya calo ya. Nah, lalu mahasiswa melihat ya, Nah, si bapak dan ibu ini ya, ortu dari mahasiswa dideketin oleh calo ya. Barangkali butuh informasi kos dengan harga terjangkau, fasilitas komplit misalnya ya. Ketika tertarik,
Mereka akhirnya setuju ya. Tak lama kemudian, ada mahasiswa mendatangi orang tua tersebut, mengatakan, Bapak, Ibu, yang barusan datang itu adalah calo. Oke. Di sini ya, memiliki arti seakan-akan ya, apa yang disampaikan calo itu bisa jadi kurang atau lebih isi dari informasinya. Jadi tidak fix ya, berdasarkan data. Oke. Sementara saya melihat ya hal itu ya. Lalu saya sampaikan ke mahasiswa. Oke. Oke, tunggu ya. Oke, begitu saya sampaikan, kamu barusan mengatakan apa ya ke wali mahasiswa tersebut ya. Pertama tidak mengaku, akhirnya saya sampaikan, santai aja ya. Di sini kapasitas saya ya hanya menyampaikan gitu ya. Kalau memang itu baik ya sebagai juga pengingat ke saya. Oke ya. Akhirnya saya sampaikan bahwa yang kamu sampaikan oke, itu adalah keliru ya. Niatnya baik tapi caranya keliru ya. Oke. Nah, saya sampaikan kamu juga ternyata saya cek membawa informasi kos-kosan. Bedanya kamu dengan ibu calo tersebut apa? Apa karena kamu pakai seragam? Saya sampaikan seperti itu ya. Nah, kalau memang kamu ditugaskan oleh oleh institusi, oleh kampus, mana suratnya ya? Ternyata enggak. Oke. Alangkah baiknya ini pun dari ini mungkin banyak nanti ya pendapat silahkan. Artinya maksud saya, kalau punya kos-kosan, opsi kedua, di mana kos kamu? Di mana rumah yang kamu jadikan kos-kosan ya? Ternyata dia pun mengatakan tidak ya, saya hanya menyampaikan satu lembar ya, banyak lembar gitu ya, kos-kosan seperti ini. Jadi sama dia intinya ya. Jadi tidak boleh saling sikut gitu ya, hanya demi untuk keuntungan ya. Lalu kalau ada penjual yang mengatakan, saya mah yang penting untung sedikit saja, atau mungkin kalau emang harganya segitu ya segitu gitu ya. Oke, itu 90% bohong ya di zaman sekarang ya. Tidak ada penjual ya mengatakan seperti itu ya. Mereka pasti akan menggaji karyawan. Oke. Ada mungkin perawatan ya atau biaya operasional lainnya ya. Oke. Nah, itu sudah ada ya. Oke. Bahkan mungkin kenapa harga pulpen kenapa berbeda ya? Beberapa toko sama. Tapi sekarang kalau nggak keliru ya di instansi pemerintah itu ada harga patokan ya. Pulpen, buku ya, apalagi penggaris misalkan untuk butuh segala macam ya. Itu ada sudah ya. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, hanya menjaga apapun ya yang kita kerjakan. Saya yakin kalau mahasiswa saya mengerjakan hal yang baik. Namun alangkah lebih baik lagi ya saat kita memaksimalkan ya dengan cara yang baik kayak gitu ya. Oke, alhamdulillah ya ini sharingnya bagus dan saya kurang setuju juga tadinya di awal mengatakan jangan terlalu membangga-banggakan negara Jepang ya. Di Indonesia juga canggih-canggih ya. Oke. Jadi mungkin kita saja atau mungkin saya sendiri yang masih belum tahu bahwa banyak yang canggih ya. Canggih tanda kutip ya, bukan berarti alatnya saja canggih ya, tapi cara bekerja, cara berpikir itu juga bisa berarti canggih ya. Oke, artinya ada kemajuan dan mau menerima saran, masukan ya. Oke, itu hal-hal biasa ya. Kalau ada pendapat diperdebatkan silahkan ya. Yang penting ada argumen berdasarkan evidence ya. Santai aja ya. Hal buruk dikomentari, hal baik pun dikomentari. Kenapa?
Karena kita tidak bisa ya, mengenyangkan kepala seseorang. Semuanya sulit ya. Menurut saya, Barja, makan makanan paling enak itu adalah sate dan bakso. Nggak sama setiap orang ya. Ada yang mengatakan seblak, atau mungkin bakso, tapi baksonya berbeda. Tanpa bawang misalnya, sausnya banyak, beda-beda ya. Oke. Nah, tapi ya itu lagi ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan ya. Saya antusias dengan terutama mahasiswa saya ini, Hafsah ya. Idenya memang dari awal dia saat skripsi pun jiwa sosialnya tinggi ya. Ini dari sampah mau diolah jadi apa ya, bahkan kalau nggak keliru tabungan bank sampah ya. Dia punya sistemnya gitu ya, ngebangun sistem. Oke, bisa jadi nanti sistemnya ini, metode ini dia menyaingi sistem atau algoritmanya blockchain yang lagi rame ya, dipakai oleh beberapa instansi gitu ya. Entah di perdagangan emas ya, atau mungkin saham, atau mungkin logistik lainnya. Nah, ini nih bagus nih ya. Oke. Nah, itu ya. Kalau bisa kalau yang Hafsa ini skripsinya sudah ada di Open Library ya, jurnalnya. Nah itu. Ini pun sama, mudah-mudahan metodenya open donasi di sini ya. Coba bikin yang agak kita sebagai tidak memaksa ya, tapi prosesnya benar-benar maksimal. Misalnya lewat YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita sounding ya, terus-menerus bahkan mungkin story WA ya. Apa itu PT Eigen? Nah ya, Enagin ya. Enigen apa tadi? Oke, nah itu Enaji, biar Pak. ya, biar teman-teman kita semua itu ini lagi bahas apa gitu ya. Oke. Kadang-kadang kita posting misalkan di WA story, PT Enagen dapat menghasilkan air yang memiliki kandungan asam sangat standar atau mungkin memenuhi kriteria ya, bahkan bisa mencegah COVID atau mungkin yang lain nih masuk ke tubuh, misalkan seperti itu ya. Nanti orang menanyakan apa nih sih ya? Apa seperti Kangen Water? Nah gitu ya. Dulu pun saya pertama kali mendengar tuh kangen ya, Kangen Water. Cuma sepertinya ini orang Cina atau orang Jepang nih dari kata-katanya ada Kangen ya. Oke. Ya sudah, berarti benar ternyata ya. Barusan oleh Fikri disampaikan, oh iya cara ngomongnya tuh Kangen bener ya. Ya alhamdulillah ya. Salah satu teka-teki yang masih jadi pertanyaan terungkap hari ini ya. Oke, ini juga ilmu sebenarnya alhamdulillah dipertemukan di sini ya. Oke, mungkin itu ya dari saya. Saya coba bantu menyuarakan lewat yang saya mampu ya, misalkan media sosial gitu ya. Oke. Nanti Fikri sama Hafsa coba latih ya, berlatih how to engage ya, engage pelanggan. Oke. Bahkan kalau bisa misalkan bilang 5 sampai 10 menit ya, itu benar-benar kalau di pemasaran itu dia klimaksnya ya. Begitu misalkan 2 menit pertama biasa 3, begitu ada titik-titik klimaksnya ya, itu bisa kamu engage. Nah, ini keuntungannya misalkan ya. Karena setiap investor kan saya katakan lah ya, pasti ada yang berpikir seperti ini. Apa untungnya buat saya? Ya. Kalau kita misalkan ya yang memahami misalkan sudah mempelajari ya dan mengetahui akan ada kehidupan di akhirat, tahu ya, oh ini kebaikan ya. Dan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa sedang menyaksikan ya. Di kanan kiri pun malaikat mencatat ya, mengawasi. Oke. Kalau dari segi ekonomi ya, ditanya apa untungnya buat saya? Gitu ya. Ini Pak,
bukan hanya nama bapak ya, nama ibu ya, tapi dalam waktu 5 tahun ya, target kita, timeline kita, nah itu ya harus ada ya. Ketika misalkan sudah 700%, maka apa namanya, SHU mungkin ya, atau mungkin ininya balik modalnya gitu ya. Ya. Itu harus ada seperti itu ya. Itu salah satu tahap engagement ya. Oke. Banyak mahasiswa ya yang tadinya pun mungkin adik kelasnya Hafsa atau mungkin teman kelasnya Hafsa satu angkatan. Yang awalnya pun nangis-nangis ya, saya sampaikan ke dia, datang ke rumah karena dekat kontrakannya ya, di daerah Banjaran ya. Saya seperti keliru, Pak, ya, ngambil jurusan ini gitu ya. Nah, terus kenapa nangis? Ya, katanya ada masalah keluarga ya. Masalah keluarga ini memang akan ada ya lah. Oke. Mengenai salah jurusan ubah saja ya. Wah, ini ada suatu misteri ya yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jalani saya bilang. Oke. Nah, alhamdulillah mereka pun dua yang ngontrak yang dekat ya dengan saya, kata temennya nih jadi dirut ya, bikin startup ya. Sering konsultasi. Kalau bikin kayak gini gimana, Pak? Oke. Selama saya tahu, saya sampaikan ya. Saya sampaikan ke mereka. Kalaupun saya tidak tahu, saya akan bantu carikan teman-teman yang mau membantu ya untuk diskusi yang kamu mau. Seperti alhamdulillah jadi dirut ya. Ya. Mungkin Hafsa ini tahu ya. Oke, mungkin satu kelas dia. Ada yang di bidang makanan ya. Saya kalau ngomong tuh asal ini ya, misalkan kenapa tidak ada misalkan tukang cukur online ya, yang keliling seperti Grab misalnya ya. Oke, ternyata hal-hal tersebut ada yang bikin ya. Nah, itu mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, karena dibuat dari yang seakan-akan tidak memaksa, tapi idenya kok aneh, tapi seru ya. Begitu dijalani mereka bikin yang aplikasi yang konsol dulu ya, yang statis, setelah itu mulai ada websitenya ya, database-nya sudah diperbaiki, sampai ada mobile-nya, lalu dia maju sebagai startup. Ya, di bagian startup ya, itu ibaratnya sudah banyak yang mengudara, maksudnya bukan hanya di Play Store ya, tapi terdengar ya, terdengar di ranah internasional. Seakan-akan sudah punya nilai saham ya, nilai perusahaan gitu maksud saya. Ada di urutan berapa ya, misalkan ada 200 urutan ya, Facebook nomor 1 misal ya, Google dan lain sebagainya ini nomor 170 misalnya. Nah, itu sudah bagus ya. Oke. Itu ya Hafsa ya, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Ini makasih ya sharing-nya, mudah-mudahan tetap berjaya dan saya sangat berterima kasih bertemu dengan Fikri, Hafsa yang peduli dengan bangsa Indonesia ya. Karena ini adalah penerus ya, masa-masa yang banyak orang melupakan, bahkan tidak peduli, padahal mereka bisa sangat banyak manfaatnya buat yang lain ya, membantu ya, punya pola pikir apa, segala macam itu bagus ya. Mudah-mudahan sampai ke tahap mungkin pemerintah lah ya, atau mungkin siapa yang entah tadi katanya Subang ya, bupati ya. Mudah-mudahan disoundingkan lagi oleh beliau ya, sampai ke gubernur ya. Gubernur pun sampai lagi ya ke kepala ya pemerintah pusat ya, presiden misalnya, atau mungkin di menteri mana Kesehatan. tidak hanya kesehatan ya, kesejahteraan ya, dan Yes, yang betul. pasti ya semuanya ya, seperti itu. Oke, saya seperti itu ya. Oke. Saya hari ini tetap ya apa yang bisa kita kerjakan, misalkan teman-teman bantu sekitarnya ya sama ya di sini ya. Apa yang bisa kita bantu bantu. Oke. Ya. Tapi lagi-lagi ya ada beberapa orang atau warga ya yang mungkin dia tidak sadar ya bahwa dia tidak membantu dirinya sendiri ya. Minimal misalkan menggunakan APD ya. Dengan melindungi diri sendiri, dia sudah tidak menzolimi orang lain gitu loh ya. Oke,
Hal sederhana padahal ya. Oke ya. Itu ya dari saya ya, Fikri, makasih ya, Ya, Hafsa. Bapak, Oke, terima kasih banyak Pak untuk masukannya. Saya sangat terima sekali, welcome sekali. Biar jadi saya evaluasi untuk kedepannya, karena nanti ya akan banyak orang yang terbantu. Jadi saya harus menyesuaikan. Jadi saya makasih banyak banget kepada Bapak karena udah ngasih masukan. lebih lebih wise ya. Ya, Oke. Oke. Oke, mungkin kita akhiri ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. ya, Hafsa, good luck ya. Ada apa-apa lagi bisa Siap saya bantu. Bapak. Kamu tetap saya perbolehkan untuk diskusi ya. Wah, Oke? Siap Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Barja udah banyak banget tadi dapat apa ya masukannya gitu. Semoga kedepannya juga bisa lebih baik lagi setelah mendapatkan saran-saran tadi dari Bapak gitu. Oke, oke. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Semuanya dari Allah ya. Oke. ya. Sip. Iya Pak. Assalamualaikum ya Oh iya Pak warahmatullahi. sebelum Ya, Mungkin gimana? Pak saya izin duluan ya Pak ya, sama Mbak Hafsah. Duluan, mungkin nanti boleh Mbak Hafsah mungkin melanjutkan ya Pak ya. Oh, Boleh boleh ya? silakan. Ya. Silakan. Duluan ya Pak ya. Iya, iya. ya. Oh iya Pak Iya. Barja sebelumnya kalau dari Pak Barja sendiri tadi kan menyampaikan apa namanya terkait perhitungan ya Pak buat investor itu apa gitu. Nah di sini boleh Pak sebelum tapi Bapak ada agenda lain atau gimana Pak? Ada agenda? Bukan ya. Eh, di saya di sini ya, sebenarnya setiap hari itu ya, Senin ke Senin itu ada kegiatan ya. Oke. Hmm, Istri saya pun sama anak-anak seakan-akan meskipun WFH, kenapa benar-benar tidak berasa liburan nih? Memang bekerja gitu maksud saya. iya. Kecuali kemarin pernah hampir 3 minggu lebih itu memang tidak fit ya dari putra saya ya. Begitu putra saya sudah membaik, istri saya ya. Begitu istri saya udah membaik, Oh. saya gitu loh ya. Seperti itu ya. Ya apa? Tapi Ini kondisi Bapak dan keluarga sekarang gimana Pak? alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini Iya kan sih. cuaca ya, meskipun di rumah, tapi Hmm. kalau di Kabupaten Bandung ya, meskipun bukan di Pangalengan ya, ini hanya Banjaran, ini dingin ya, lembab gitu Iya. ya. Padahal sudah ibaratnya ventilasi gitu ya, sudah disesuaikan lah, diatur kembali ya, tetap dingin sampai 17 derajat ya. Apalagi Pangalengan ya, mungkin 12 derajat gitu ya. Iya. Apalagi begitu paginya ya angin, siang panas ya, sore hujan gitu ya. Nggak tentu nih ya. Malamnya embun ya. Gitu berubah ya. Oke, oke. Makanya kami di rumah aja ya. Beli apapun ya Iya kita Pak. pakai GrabFood gitu ya. Kecuali misalkan ada yang di gerai misalkan Indomaret, Alfamaret ya, yang nggak begitu apa banyak lalu lalang kendaraan, kita ke sana gitu ya. Oke. Misalkan mendesak, misalkan masih bisa terkontrol, butuhnya masih 5 hari lagi, ya kita pesan dari sekarang. Misalkan susu ya, atau mungkin apa? Saya sebut aja mereknya misalkan mie instan ya, atau mungkin Pampers ya, semuanya lewat itu ya, apa? Shopee gitu ya, apa? Shopee, Iya. Shopee kata istri saya tuh yang lebih ini. Ya, kecuali misalkan kemarin pernah apa? Fit, jadi begitu ngecek pun kaget, loh sudah habis ya. Jadi ya sudah berangkat ya ke gerai terdekat ya, gitu. Oke ya. Gimana Hafsah? Iya Pak, jadi gini, saya kan tadi Bapak nyampein terkait perhitungan, nah saya juga udah mempertimbangkan untuk investornya Pak. Boleh saya izin share screen mungkin nanti saya bisa mendapat masukan juga dari Bapak. Silakan, silakan. Mas. Saya izin share screen ya Pak. Mm-mm. Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat Pak?
Oke, sudah tampil? Iya. Nah, jadi kan di sini saya memanfaatkan apa ya, bukan lebih mengambil peluang gitu. Dilihat dari data Decoding the Economic of COVID-19 ini, kalau seseorang mau membangun istilahnya usaha gitu, yang berpotensi sekali, ya yang warna hijau ini gitu. Dan di sini kan saya tadi menyampaikan juga mau membangun pabrik disinfektan dan sanitizer-nya kan yang akan dipasarkan. Karena di sini memiliki potensi yang cukup besar gitu, medical supply and service-nya. Dan alhamdulillah ini ada apa ya istilahnya rencana saya gitu. Nantinya memproduksi produk strong acid, beauty water dan juga kangen water, Pak. Dan di sini saya menggunakan kemasannya itu berupa untuk spray biar mudah digunakan untuk apalagi yang penderita COVID itu bisa digunakan dispraykan di mulut, di hidung dan juga di telinga. Terus ini ada untuk refillnya juga saya mempertimbangkan untuk refill juga itu dengan skala 5 liter dan juga 1 liter. Dan untuk air kangen waternya itu juga menggunakan galon 19 liter dan yang kecil seperti yang di gambar ini. Selanjutnya di sini saya juga sudah melihat segmen pasarnya gitu. Di sini saya akan memaksimalkan media online gitu, seperti saya bakalan menggunakan distributor, reseller, karena biar orang itu apalagi sekarang kan banyak yang ter-PHK gitu. Nah, saya mau ngasih peluang ke mereka, istilahnya nambah income, menambah penghasilan sebagai distributor dan reseller di produk saya nanti. Tentunya yang ketiga ini menggunakan sosial media gitu, yang mana bisa menggunakan Instagram, terus ada TikTok, dan Facebook, dan lain-lain. Di sini juga saya akan memaksimalkan di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dan untuk segmen pasar secara offline-nya, di sini saya mau membuka kerjasama dengan event organizer, karena event organizer itu ketika mengadakan sebuah event pasti masih membutuhkan protokol kesehatan, yang mana produk yang akan saya tawarkan nanti itu saya menawarkan produk yang non alkohol gitu, yang mana di sini tadi juga sudah lihat ditayangin sama Kang Fikri gitu, lebih safety untuk digunakan sehari-hari gitu karena tidak mengandung alkohol. Terus yang kedua ini segmen pasar secara offline-nya itu warga sekitar, karena nantinya saya juga bakal pasang teknologinya itu di rumah teman saya yang lokasinya itu ada di perumahan di Ciganitri. Terus yang ketiga, segmen pasar secara offline-nya itu di sekolahan dan perkantoran gitu. Karena kosan saya sendiri depannya itu ada sekolah. Terus di perumahan rumah teman saya juga ada istilahnya kantor startup kecil. Jadi di sini saya mau menawarkan juga ke segmen sekolah dan perkantoran, karena ya tadi saya menawarkan sebuah produk yang bisa digunakan sesering mungkin dan tanpa alkohol seperti itu. Terus ini Pak, untuk lokasi produksinya ini rumah teman saya yang ada di perumahan Mustika Asri, kalau Pak Barjo tahu. Bapak tahu nggak Pak kalau di daerah Ciganitri? Ciganitri tahu saya ya. Pajang Suang, Ya, nah ini Asri. ya Pak, jadi ini rumah teman saya yang bakal saya pakai buat pasang mesinnya Pak, gitu. Terus, Saya nah juga ini ada peluang. Bojong Soang. Deket juga tuh ya. Iya Cipagaluh Pak, iya, berhadap-hadapan dengan Ciganitri. Terus iya terus Pak, bener yang di depan sawah ini.
Terus ini peluangnya saya pemberdayaan masyarakat tadi, yang mana saya mau ngasih peluang ke mereka buat jadi distributor ataupun reseller nantinya. Terus saya juga mau membuka peluang buat kolaborasi dengan komunitas, yang mana kalau misalkan ada komunitas yang mau istilahnya mendistribusikan ke sektor-sektor yang memang sedang membutuhkan, itu di sini saya sangat terbuka sekali seperti itu. Terus ini terkait perhitungan sederhananya untuk air Kangen Water. Di sini saya perhitungannya kalau kalau dihitung secara kalau dihitung profit selama 1 bulan dengan kuantitas perharinya itu saya menjual 10 galon, itu saya bisa mendapatkan profit bersihnya itu 2.080.000. Dan untuk perhitungan strong acid yang 1 liter, jika dihitung kuantitas per hari 20 dan dihitung profit selama 1 bulan, saya bisa mendapatkan profit sekitar 13 juta. Dan untuk ini ada beauty water. Di sini saya jualnya dengan 1 liter dengan kuantitas hitungan 20 per hari, saya bisa mendapatkan profit 1 bulan sebesar 10.400.000 rupiah. Dan kalau dihitung untuk profit semua produk per bulannya itu bisa menghasilkan profit 25.480.000 rupiah. Dan yang saya tawarkan untuk investor saya itu ada 3 paket. Yang pertama paket bronze yang dimulai dari 5 juta, terus paket silver dimulai dari 16 juta, dan paket gold itu dimulai dari 31 juta. Nah, di sini pertimbangannya apa gitu, saya mulai dari 5 juta ya karena biar keuntungan yang didapat oleh investor juga besar juga. Jadi keuntungannya yang besar itu nggak cuman saya dapatkan sendiri seperti itu. Terus di sini saya juga menawarkan sebuah istilahnya feedback ke investor gitu. Kalau misalnya investornya mau, itu bisa saya supply strong acid 2 liter dan beauty water 1 liter selama kerjasama berlangsung seperti itu, Pak. Mungkin kalau dari saya yang saya gunakan ini sih Pak, terkait perhitungan saya dengan pertimbangan yang tadi seperti itu. Oke. Sip ya. Kalau saran saya juga ada tambahan ya. Misalkan terkait timeline lah ya. Misalkan kalau dalam waktu 3 sampai 5 tahun nih ketika sudah mencakup entah ring 1 ya 50% konsumen di wilayah satu kecamatan tersebut misalnya. Oke kan lumayan ya, satu kecamatan anggap saja atau satu desa deh, satu desa misalnya 15.000 ya kakak gitu ya. Satu desa 15.000 kakak. Nah, kalau satu kecamatan berarti ada beberapa desa ya. Nah, itu dia dapat 50% konsumen, maka 3 sampai 5 tahun ya. Kalau ternyata tidak hanya satu kecamatan ya, 2 kecamatan, 3 tahun ya, atau mungkin kurang, itu sudah balik modal ya. Nanti mungkin tadi ya paket bronze-nya, silver, apa lagi itu ya. Nah, itu mungkin berubah lagi gitu ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya bantu ya untuk kontennya. Oke, baru teks sih ya, tapi hitungannya sudah ada ya. Hitungannya sudah ada. Oke, untuk kalkulator saya yakin ya sama semua ya. 3 kali 4 sama dengan 12 ya.
Kecuali kita ke tukang foto ya, 3 kali 4 ya kan ya, 2.000. Nah itu ya, beda lagi ya. 3 kali 4 sama dengan Rp2.000. Apa artinya? Mungkin satu lembar foto, mungkin ya. Tapi karena satu lembar fotonya tidak diucapkan, seperti itu lumrah ya. Tapi kadang di beberapa media sosial kita pernah temui lelucon ya. Sejak kapan 3 kali 4 sama dengan apa gitu ya, beda-beda ya. Atau mungkin yang sedang kasmaran nanti beda lagi ya, 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Atau mungkin apalah ya. Oke. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 1, oke. Kalau sama dengan 0 masih bisa ya, dibilang sistem bilangan, biner ya. Untuk 1 tambah 1 itu mungkin sama dengan 1, itu di aljabar ya. Ada misalkan, himpunan lah, misalkan teorema ini, kadang karena saking pinternya ya masyarakat ya, jadi punya banyak, pintu untuk guyonan, bercanda ya. Tapi kalau orang yang nggak ngerti juga, ketika diberi hal tersebut biasa aja ya. Bunda. Oke, kayak tadi 3 kali 4 sama dengan ini, karena nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kita dari SD mempelajari tersebut ya, ternyata 3 kali 4 sama dengan 2.000. Nah itu, oke. Mungkin begitu dulu ya, Hafsa ya. Saran saya tadi yang kamu katanya pernah, presentasikan ke Bupati Subang, atau mungkin yang di instansi pemerintah gitu ya, itu kalau bisa, di-follow up ya, sebagai, progresnya kamu gitu ya. Atau mungkin di daerah Jawa itu, ya setahu saya, mungkin di Yogyakarta atau Semarang, banyak yang, mungkin berkenan tuh banyak menjadi investor ya. Tapi mungkin hanya dugaan saya, oke? Ya hanya dugaan saya. Saya pernah mendengar ya, ada yang apa, jadi investor apa gitu ya, dari Jawa gitu ya. Atau mungkin dari provinsi lain mungkin ada ya, atau dari kota yang lain ya. Saya kurang tahu ya. Tapi tadi kalau misalkan sudah ada bisa masuk presentasi ke Bupati ya daerah Subang, itu bagus tuh ya, di-follow up aja ya. Mungkin itu dulu ya Hafsa ya hari ini ya. Siap. Ya ada Bapak, terima kasih Bapak sudah kasih masukan. ya. Saya seharian ini ya, hari Minggu ini hanya ngajak anak-anak ini dia biar tidak bosan ya. Saya Iya. makanya tadi makan studio ya, segala macam, jaket, topi ya, kacamata, apalagi tadi masker ya, terus kuplonya dipakai ya. Oke, sarung tangan ya, hanya untuk naik sepeda motor ya. Oke, naik sepeda motor itu pun keliling komplek 2 kali gitu ya. Hanya biar nggak bosan karena juga di rumah pun sudah ya kita ajak nyanyi ya, kejar-kejaran gitu ya. Tapi tadi ini gimana ya biar tidak bosan, saya khawatir itu ya. Oke, seperti itu. Makanya kan begitu lihat lagi, oh udah jam 5 saya bilang. Nyampe tadi, aduh, oh ini sudahlah, saya bilang, ini dulu deh, beberes dulu ya, terus sholat maghrib, baca lagi, oh iya ada Hafsa nih, saya bilang, Pak, oke, sholat isya dulu, langsung saya nyalakan PC ya. Oke, sebenarnya acara malam ini kalau ini review ya, saya kan mereview artikel ya, artikel lumayan ya, nasional berindeks fokus gitu, alhamdulillah ya. Jadi saya pun belajar ya, belajar mereview tuh menyunting ya, menyunting karya tulisan orang lain ya. Dari Australia sama mana ya, bagus, seru ya. Ternyata idenya ada aja gitu ya. Mudah-mudahan kamu juga sama metode kombinasinya ini ya, sistemnya bagaimana bisa kamu usulkan ya, nanti bisa berkompetisi, bersaing ya dengan
metode atau algoritma blockchain ya, atau mungkin yang lain ya. Oke, mungkin itu ya. Insya Allah. Oke, Iya, Pak. Siap. oke, makasih. Siap, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Nanti mungkin bisa dilanjut di chat saja ya, Pak. Iya. Iya, iya. Makasih, Bapak. Ya, mohon doanya juga, Pak. Semoga bulan ini juga saya bisa terkumpul modalnya untuk merealisasikan pasang Amin. di Bandung. Amin. Allahumma Ya. amin. Kasih, Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum.